orang yang akan masuk neraka. Nah, ayat berikutnya ini sudah beda keterangan tentang Bani Israel, ya. Maka dikatakan dalam ayat ini, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Itu surah Al-Baqarah ayat ke-40. Nah, ini menjelaskan tentang Bani Israel. Ada timbul pertanyaan, apakah Bani Israel itu adalah Israel? Bukan, ya. Israel itu Zionis. Kalau Bani Israel itu adalah auladu Ya'qub, yaitu anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi dijelaskan dalam Al-Quran disebut Bani Israel. Jadi beda, ya, Israel dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel itu keturunan Nabi Ya'qub. Maka dikatakan keturunan Nabi Ya'qub ini Bani Israel namanya. Udzkuru, maka ingatlah kalian nikmati atas nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat tersebut kepada kalian. Jadi Bani Israel itu diperintahkan, ya, sampai Nabi Muhammad diutus itu keturunannya masih ada, ya. Nah, Bani Israel diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah yang Allah berikan. Apa nikmat Allah? Ay ala abaikum. Nah, leluhur kalian, nikmat yang Allah berikan yaitu minal inja'i min Fir'aun. Yang pertama adalah diselamatkannya dari Fir'aun. Jadi zaman ketika Raja Fir'aun itu adalah Bani Israel, umatnya, ya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Ya, wa idh najainakum, dan ketika kami menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari gerombolan, ya, Fir'aun. Jadi dikejar-kejar, Allah selamatkan. Itu yang pertama, Bani Israel diselamatkan dari kekejaman pemerintahan kerajaan Fir'aun. Yang kedua, wa falkil bahri, terbelahnya lautan, ya, diselamatkan sampailah di ujung lautan yang disebut dengan Laut Merah. Nah, kemudian Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu punya tongkat. Tongkatnya itu buat ngangon kambing, ya, ngangon kambing. Nabi Musa, kata Allah, itu apa? Ini adalah asoy, ini adalah tongkatku untuk mengangon kambing, ya, kata Nabi Musa di Al-Quran. Maka tongkat itulah yang akan menjadi mujizat, ya. Bukan tongkatnya yang hebat, tapi kesolehan Nabi Musa-nya, ya, yang membuat sesuatu yang dia pegang menjadi mujizat, ya. Jadi orang kalau udah soleh, yang dipegang, sesuatu yang dia selalu pegang itu menjadi ikut, ya, kepada dirinya. Nabi Muhammad lebih hebat lagi, batu, ya, sholawat salam kepada Nabi Muhammad. Pepohonan, ya, bisa berbicara mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman, awan, ya, menjadi Nabi Sulaiman bisa berjalan, awan bisa berjalan, ya, itu nanti di surah, ada di surah berikutnya, ya. Dan banyak lagi kesolehan para nabi, ya, yang benda-benda pun ternyata menjadi prajuritnya, ya, dan itu adalah mujizat. Kalau para nabi namanya mujizat. Mujizat itu ajaza. Ajaza itu artinya lemah. Mujizat sesuatu alat yang dipakai untuk melemahkan musuh. Itulah mujizat, ya, artinya. Jadi tongkat ini adalah mujizat. Berarti tongkat ini adalah alat untuk melemahkan musuh. Siapa musuhnya? Yaitu Fir'aun. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular, karena zaman itu sihir yang banyak terjadi, bahkan ularnya lebih besar. Tongkat ini bisa membelah lautan. Ketika Nabi Musa sedang dalam keadaan, ya, terhimpit, dikejar, di belakang itu adalah pasukan Fir'aun, maka Nabi Musa diwahyukan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya ke depannya, ke lautan tersebut, maka terbelahlah lautan. Di ayat Al-Quran, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjainakum min ali fir'aun. Nah, itu. Jadi ayat itu Allah jelaskan, wa idh faraqna bikumul bahra, dan bumi dan lautan kami belah, faraqna. Itu, ya, di surah Al-Baqarah juga. Nah, itu yang kedua, Allah selamatkanlah Bani Israel dengan cara dibelahnya lautan. Lautannya terbelah dua menjadi gunung, yang artinya seperti gunung, ya. Di kanan itu tinggi lautannya, dan di sebelah kiri pun sama tinggi. Berjalanlah Nabi Musa sampai ke ujung, dan terus dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun tenggelam, ya. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan, yaitu pasukan Fir'aun di tadi Laut Merah. Tapi sudah janji Allah dalam Al-Quran, Fir'aun akan diangkat, Allah selamatkan, ya, jasad Fir'aun kemudian dijadikan iktibar,
Itu makanya ada di Mesir itu jasad Fir'aun. Itu memang janji Allah dalam Al-Qur'an. Itu sebagai apa namanya? Ibrah ya, pelajaran untuk umat-umat setelahnya. Inilah kalau membangkang kepada Allah seperti si Fir'aun ini gitu. Apalagi yang Allah berikan keutamaan untuk Bani Israel, yaitu watazlilul ghamam, yaitu Allah berikan naungan awan. Jadi umat tersebut saking panasnya ya di tempat Bani Israel tersebut, maka Allah berikan naungan di ayat Al-Qur'an, wa zallalna 'alaikumul ghamama. Itu ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, dan kami naungkan kepada mereka, kepada kalian Bani Israel, yaitu ghamam. Ghamam itu adalah awan, ya, awan di atasnya. Jadi nggak akan kepanasan itu Bani Israel. Termasuk Nabi Muhammad juga ya, salah satu tanda kenabiannya adalah selalu diikuti oleh awan. Maka Nabi Muhammad itu kalau kata orang Sunda nggak ada ayat kalangkangna, ya, tidak ada bayangannya Nabi Muhammad karena dinaungi oleh awan. Dan Nabi Muhammad adalah nur, cahaya tidak akan ada apa namanya bayangan ya. Nabi Muhammad itu selalu diikuti oleh gomam, awan. Nah itu setidaknya ya di dalam Al-Quran itu ada 10 yang Allah berikan kelebihan nikmat untuk umat Bani Israel. Satu, pertama tadi diselamatkan dari Fir'aun, yang kedua dibelahkan lautan, yang ketiga diberikan awan untuk menaungi supaya tidak kepanasan, yang keempat diutamakan dari umat yang lain, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi umat Bani Israel itu cerdas-cerdas ya, dan diberikan kelebihan oleh Allah. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu yang keempat ya. Nah, kemudian ada lagi yang Allah berikan. Ya, sisanya apa? Kemudian al-afu anhum, yaitu Allah maafkan Bani Israel di ayat summa fauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu banyak salah tapi tetap Allah maafkan. Summa fauna ankum. Itu yang kelima. Kemudian ada lagi yang Allah berikan gufrona khotoyahum, Allah berikan ampunan atas kesalahan Bani Israel di ayat Allah nagfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Itu di ayat Allah bahwa kami mengampuni kesalahan kalian, nagfir lakum khotoyakum ya. Jadi Bani Israel itu buat salah, buat dosa, tapi masih Allah berikan ampunan. Itu ya nikmat yang Allah berikan. Kemudian wa ityanu Musa al-kitaba, Allah berikan kepada Nabi Musa yaitu Alkitab ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat ya. Walaqad atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan kami telah berikan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu Taurat, Al-Furqan, Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar kalian mendapatkan hidayah. Nah itu keutamaan Bani Israel, Allah turunkan Alkitab, Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian wal hajar alladzi tafajjarat min husnata asyrata aina, ada juga yang Allah ketika membutuhkan air ya, itu Nabi Musa ya memukulkan batu dan keluarlah 12 mata air dari batu tersebut. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Itu ayatnya. Jadi ketika wa idistasqa minta air Bani Israel, wa idistasqa Musa. Nah, kemudian dipukullah itu tadi tongkat kepada batu dan batunya itu mengeluarkan 12 mata air. Fang fajarat min husnata asyrata aina ya, untuk kebutuhan minum dan lain-lain. Itu nikmat untuk Bani Israel. Apalagi nikmat yang untuk Bani Israel, wal ba'su ba'dal maut, Allah bangkitkan kembali setelah mati. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, itu Bani Israel, dia ingin minta diperlihatkannya Allah. Kata Bani Israel bilang ke Nabi Musa ya, sebenarnya ayatnya nanti pertemuan berikutnya akan kita bacakan juga, cuma ini rangkuman ayatnya sudah lebih dulu dijelaskan oleh ahli tafsir ya. Nah, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka ketika kalian mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada kamu hatta ya narallaha jahroh, sehingga kami bisa melihat Allah secara langsung. Itu tantangan Bani Israel, pengen lihat Allah, padahal Nabi Musa menawarkan diri untuk melihat Allah, gunung hancur ya. Wahai Nabi Musa,
Ketika kamu ingin melihat diriku, coba lihat gunung, apakah gunung itu masih ada? Ketika aku tampakkan kebesaranku, ternyata gunung saja hancur, apalagi manusia, ya. Gunung yang batu saja hancur. Maka umatnya pun disambar beledek, ya, disambar petir. Fa akhadatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian disambar petirlah Bani Israel, mati semuanya. Ketika mati, ternyata Allah hidupkan kembali. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian semuanya agar kalian bersyukur. Jadi pelajaran, ya, kalau pengen lihat Allah, sambar beledek, ya, seperti Bani Israel, kemudian dibangkitkan kembali. Nah, itu nikmat dari Allah juga, sudah dimatikan dihidupkan kembali, ya. Kemudian apalagi? Wa inzalul manna wasalwa alaihim. Allah turunkan makanan untuk Bani Israel langsung dari langit diturunkan, ya. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mana itu sejenis makanan yang manis, salwa itu sejenis daging burung seperti burung puyuh. Itu turun langsung dari langit, bisa langsung dimakan. Jadi nggak usah kerja, nggak usah nanam padi, gandum, kurma, nggak usah nanam apa-apa, cukup diam saja turun makanan dari langit. Itu ada dari zaman Bani Israel, tapi ternyata dia mengingkari nikmat itu. Makanya nikmat-nikmat itulah yang Allah perintahkan untuk diingat, ya, jangan sampai kalian membangkang. Udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Nah, kemudian